Kalau saya perhatikan di dunia YouTube, ya rasanya nggak salah kalau kita bilang gerakan TIJ dan kawan-kawan ini sudah membuahkan hasil. Karena video-video yang misalnya terbaru yang berzina terus nggak bisa lepas atau gancet lah bahasanya. Itu di situ di bawah ada tulisannya, ada disclaimernya, ada iklannya, ada klarifikasinya bahwa tapi pakai bahasa Inggris memang, bahasa Inggris. Ya entah kenapa pakai bahasa Inggris ya. Bahwa ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan semata. Satu. Dan semua yang ada di atas hanyalah fiktif semata. Atau hanya cerita rekayasa yang divisualkan dalam bentuk video. Itu kurang apa lagi coba? Jadi sudah sama dengan film di mana ketika sebelum kita nonton film itu ada tayangannya hanya fiktif belaka. Itu jadi kan sudah benar. Di sini saya kira sudah clear, tidak ada lagi pembodohan. Tidak ada lagi ingin menunjukkan sesuatu yang palsu sebagai asli, tidak ada lagi. Bahkan bukan hanya yang gancet, video-video yang lain termasuk yang tangannya gosong lah, ada yang siluman ular atau apa, semua ada tulisannya di bawah. Ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Semua cerita yang ada di sini hanyalah cerita khayalan yang dikemas dalam bentuk video. Seperti itu. Ya kalau entah sakti benar atau tidak, ya wallahu alam. Saktinya sakti khayalan atau tidak, ya wallahu alam, bukan soal itu. Tetapi yang jelas sudah enggak pembodohan lagi namanya kalau begitu. Sudah edukasi versi mereka ya. Saya itu orangnya tidak terlalu suka betul-betul memaksakan itu ya. Kalau memang menurut mereka itu versi edukasi, ya saya pahami, ya mungkin lah edukasi. Setidaknya orang kalau melihat tayangan itu bisa sadar mungkin, oh ternyata ada balasan dari semua perbuatan itu begini begitu, ya bagus lah. Kalau manfaatnya jelas banyak ya. Itu yang kerja kan banyak orang, itu kan menghasilkan, kan mestilah dibagi-bagi tuh. Ya ada kru lah bahasanya. Ya membuat lapangan pekerjaan, apa salahnya di musim sekarang, apalagi kan. Yang kedua ya soal dakwahnya ya juga ada lah. Setidaknya di situ ada baca sholawat mungkin atau ada apalah, ada lah ada. Ya wallahu alam kalau punya Kang Ujang Bustami, kenapa nggak ada disclaimernya? Ya mungkin asli, siapa yang tahu. Yang jelas kalau punya Gus Idris sudah ada disclaimernya gitu. Nah, dan taswiyatu al-hukmi itu boleh. Jadi ketika kita menganggap oh ada disclaimernya berarti semuanya sama-sama settingan. Kenapa? Karena apa bedanya antar video ini dengan video ini sama, tetapi hanya satunya ada apa? Settingan itu maksudnya sesuatu yang direkayasa. Maksudnya memang sengaja dibuat seperti itu gitu, bukan nggak natural lah. Misalnya ada yang berperan sebagai orang yang berzinanya, berperan sebagai santrinya, berperan sebagai perangkat desa atau apa, itu semua sudah disetting. Semua adalah sesuatu yang direncanakan seperti adegan film, fiktif ya. Tidak mungkin itu real kalau ceritanya saja hanya cerita rekayasa, kan begitu. Masa mereka mau beneran melakukan itu? Orang ceritanya aja cerita rekayasa kan. Ini bukan saya yang ngomong, ada tulisannya. Cuman pakai bahasa Inggris gitu. Jadi betul ya. Sudah ada hasilnya lah. Maka sekarang sudah stop lah ngomong lawan pembodohan. Pembodohan apa lagi? Perkara masih ada. Bahkan mayoritas dari yang berkomentar atau yang menonton menganggap itu asli. Sampai terbawa emosi mendoakan. Segera tolong dua orang itu, kasihan. Ya Allah ampunilah dua orang itu. Kalau doa ampuni bagus lah ya. Apa salahnya ya berdoa ya. Walaupun doa berdasarkan kebodohan gitu. Berdasarkan salah paham. Saya selalu bilang salah sangka itu bodoh. Kenapa? Karena mengira A sebagai B itu bodoh. Mengira 1+1=2 sebagai 3 itu bodoh. Mengira sesuatu yang rekayasa hayali sebagai fakta yang nyata itu bodoh. Jelas ya. Bahkan ini murokab bodohnya namanya. Jahlun murokabun. Idraku syai'in ala khilafil waqi. Kamu punya informasi atau menangkap satu kesan, satu pengetahuan di kepala kamu, tapi bertentangan dengan faktanya. Orang bikin film, kamu kira fakta. Ya itu bodoh. Dan saya kira ini sudah bukan salah kontainernya. Salah kamu aja terlalu bodoh. Tidak mau baca. Kan begitu. Ya kan? Ada pohon kelapa kamu tabrak, terus mau nyalakan pohon kelapanya. Kamu aja nggak lihat, kan begitu. Itu pohon kelapa sudah di pinggir kok.
Kecuali kalau pohon kelapanya di tengah jalan, terus warnanya transparan, kamu ngebut, kamu nabrak, kamu masih bisa komplain. Ini kenapa ada pohon kelapa di tengah? Artinya ini rekayasa, settingan, bohong-bohongan, tapi seolah-olah asli. Nggak ada kasih tahu kalau itu settingan. Itu baru mungkin masih ada celah di mana ini sebagai menipu atau membohongi pemirsa. Tapi kalau sudah ada tulisannya ya salut juga. Dan ternyata seperti yang saya bilang dulu, nggak berkurang penontonnya. Dengan diberikan disclaimer bahwa itu settingan, nggak berkurang. Itu ya. Jadi saya bilang, keberhasilan maraknya video melawan pembodohan yaitu video itu ada disclaimernya. Kalau bertujuan untuk membuat tayangan seperti itu tidak menarik, penontonnya turun. Oh tidak ya. Kalau tujuan melawan pembodohan adalah orang tidak nonton video macam itu, ya enggak. Gagal total. Kenapa? Karena justru setiap hari semakin banyak, semakin naik. Tidak ada saya lihat ada kontender dengan konten seperti itu terganggu dengan omongan orang-orang yang melawan pembodohan itu. Enggak ada yang terganggu sama sekali. Mereka jangan-jangan berpikir, kafilah berlalu biarkan anjing menggonggong, ya kan? Tetap aja setiap hari 2 kali 3 kali bikin konten, yang nonton ya banyak, yang komen ya banyak, nggak ada persoalan sama sekali. Kalau diaudit secara statistik sama sekali nggak mempengaruhi. Ini harus diakui. Tapi kan tergantung memposisikan apa tujuannya. Kalau tujuannya orang hanya agar orang tahu itu settingan, sekarang sudah tercapai. Kenapa? Karena kalau berpikir ya orang, maksudnya kalau yang nonton itu waras gitu, sudah ada tulisannya kok settingan, rekayasa, fiktif, kan berarti sudah nggak ada lagi unsur kalau dalam hadis itu tadlis bahasanya ya, menyamarkan gitu, menyamarkan ini settingan atau tidak berani ngomong ini settingan atau tidak itu. Dan pelaku itu namanya mudallis, orang yang hobi menyamarkan itu, tidak berani terbuka, atau biasa menggunakan atau disebut dengan mu'anin. Kalau ngomong itu hanya dari, tidak memastikan kamu mendengar langsung dari orang itu atau kamu melalui orang lain atau bagaimana, tapi langsung dari gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang memang mau mengelabui, bukan bohong, mengelabui saja. Memang sebagian ulama mengatakan orang yang suka mengelabui ini kadhib, tapi kata Imam Syafi'i bukan, al-mudallisu laisa bikadzibin. Orang yang menyamarkan itu bukan orang bohong. Kenapa? Karena bohong itu ikhbaru ma yukhalifu al-waqi', menyampaikan berita tidak sesuai fakta. Ini kan nggak ngomong apa-apa, nggak menjelaskan ini settingan, nggak menjelaskan ini asli. Kalau perkara sumpah dulu ya, wallahu alam ya, nggak bicara ini settingan, nggak bicara ini asli, diem saja gitu, serius aja gitu. Nah kalau sekarang kan sudah menyatakan settingan. Jadi sudah, saya kira cukup sukses kalau tujuannya untuk untuk menegaskan itu settingan atau tidak. Tapi kalau tujuannya untuk menyadarkan yang nonton, lain lagi persoalannya. Lagi pula sekali lagi, kalau ada sesuatu yang sejatinya dengan akal sehat tidak bisa kita terkelabui, lalu kita terkelabui, kita yang bermasalah. Iya toh. Bukan kontennya yang bodoh, yang nonton saja. Bukan kontennya yang jahat, yang nonton saja keterlaluan gitu. Jadi yang nggak ada salah bunda mengandung bahasanya, cuma si anak aja jadinya anak sialan. Semoga ada manfaatnya ya.